panggil namanya Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang bangkit. Come on. Sorakan haleluya. 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 Wow, Tuhan. Maut dikalahkan. Maut dan kerajaan maut, kematian dan sakit penyakit, semua cambukan dan paku tidak dapat menahanmu di kayu salib, dan tidak dapat menahanmu tergeletak di kuburan. Tapi karena Kau berkuasa atas maut, Kau juga sudah bangkit dan memberikan kuasa itu atas kami, sehingga kuburan bukan akhir cerita kami, sehingga kehidupan bukan perjalanan kekalahan, sehingga ada pengharapan buat setelah kematian, sehingga ada kemenangan dalam perjalanan kehidupan. Sebab Kau hidup, maka kami punya hari esok, bahkan lebih dari hari esok. Di dalam nama Yesus Kristus, bicaralah Tuhan, sebab umat-Mu siap mendengar. Yang siap bilang sama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah, kasih salam kanan kiri, katakan selamat Paskah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah buat juga saudara-saudara jemaat yang ada di rumah. Kami rindu kapan-kapan saudara bergabung dengan kami di tengah-tengah perkumpulan umat di Living Bread Church, ya saudara ya. Selamat Paskah buat semua keluarga besar GB Living Bread. Shalom. Selamat Paskah. Selamat menang. Lolos, kita menang 21 hari balas, 21 hari puasa. Wah. Saya rindu bukan cuma lingkar pinggang yang berkurang, tapi lingkar dosa yang berkurang. Kalau puasa harusnya bukan berat badan yang bertambah, tapi bobot manusia roh yang bertambah. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar memberikan agama kepada kita, tetapi practical power, sebuah kuasa yang praktis untuk kita pakai sehari-hari. Jangan cuma berkata I'm saved by grace, saya diselamatkan oleh kasih karunia, let me wait until my dying day. Biar saya tunggu saja, saya hidup dalam kekalahan, saya hidup dalam keterpurukan, saya hidup jadi bulan-bulanan setan. Biar saya tunggu, satu hari nanti aku akan terlepas dari dunia ini, aku mau pulang ke surga. Tapi hidup jadi penuh kekalahan. No. Tuhan Yesus tidak memberikan kepada kita kemenangan nanti. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemenangan sekarang. Buat setiap orang-orang yang tidak punya pengharapan, saya bilang ada pengharapan, ada kemenangan buatmu. Haleluya. Pria yang terhebat di sepanjang sejarah bukan Hitler. Saudara lebih sayang sama laptop saya daripada saya nih. Yang jatuh laptopnya yang kepetok saya, tahu nggak? Atip nih di sini. Aduhnya tuh kayaknya ke laptopnya, bukan ke saya. Pria terhebat di sepanjang sejarah itu bukan, ya presiden pertama kita hebat juga, ya Albert Einstein hebat, tapi pria yang terhebat itu dia tidak punya pelayan, namun mereka memanggilnya Tuan. Dia tidak punya gelar, namun mereka menyebutnya guru. Dia tidak punya obat, tidak punya pabrik farmasi, namun mereka menyebutnya tabib yang ajaib. Dia tidak punya pasukan tentara, dia tidak pernah menyebarkan Injil dengan membunuh orang, namun raja-raja dan kerajaan-kerajaan takluk padanya. Dia tidak pernah memimpin perang, namun dunia ditaklukkannya. Dia tidak tinggal di istana, namun mereka memanggilnya yang maha mulia. Dia tidak memimpin kerajaan, namun mereka memanggilnya sang raja segala raja. Dia tidak pernah melanggar hukum dan tidak melakukan kejahatan, namun mereka menuduhnya, mendakwanya dan menyalibkannya. Setan tidak dapat mengalahkannya. Herodes tidak dapat membunuhnya. Mereka memang menguburkannya, namun ia tetap hidup hari ini dan selama-lamanya. Dan namanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, Jumat Agung kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus datang, mati dan bangkit untuk menghancurkan pekerjaan setan dalam hidup kita dan di tengah dunia. 1 Yohanes 3 ayat 8, coba kita putar lagi ayatnya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ulang ya, ada dua klausul di sini. Yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Anda berasal dari iblis atau bukan? Berasal dari iblis atau bukan? Bilang amin.
Klausul kedua, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, dan untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan, sama-sama bilang, perbuatan iblis itu. Sama-sama membinasakan perbuatan iblis itu. Jadi iblis sudah dibinasakan atau tidak? Pekerjaannya dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan Jesus came to destroy, untuk menghancur, luluh lantakan, meleburkan, membinasakan the works of the devil. Setiap pekerjaan setan yang selama ini mengganggu hidupmu, merusak rumah tanggamu, membuat kau sakit-sakitan, menghalangi rizkimu. Loh, rizki bukan rizki Makapile ya, jemaat itu. Menghalangi berkatmu. Loh, ternyata itu bisa jadi dari setan. Loh, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus bilang si pencuri itu, setan disebut sebagai pencuri karena dia tukang nyuri. Tukang nyuri damai sejahteramu, tidur nyenyakmu, kesehatanmu, berkatmu, damai sejahteramu. Tapi tidak sampai di mencuri saja, dia mau Anda mati karena dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Katakan tidak pada setan. Bilang, setan, nehi si malekete. Iya, nggak mau dah. Kita anak Tuhan kok, bukan anak hantu. Emang kita, lu kalau anak hantu kan lawannya Scooby-Doo. Hantu kan gitu. Scooby. Kok sama banget. Kok sama apanya? Aku nggak mirip Scooby-Doo loh. Sama. Oh, suaranya. Ya. Pak Pendeta kok baperan, nggak bercanda ya, Saudara. Tapi gini, Saudara, kalau 1 Korintus 15 coba buka, 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Tapi gini, kalau Tuhan Yesus kita rayakan di Jumat Agung sebagai Allah, anak Allah yang menjelma jadi manusia, lantas disiksa, menderita, diadili, disalibkan, dan luluh lantak untuk menebus dosa kita. Namun ceritanya berakhir dengan lalu matilah Yesus dan teronggok kakulah dia di balik kubur batu, dan lantas cacing-cacing mulai menggerogoti tubuhnya, dan marmut-marmut mulai memakan sisa-sisanya, dan demikianlah akhir dari Tuhan Yesus Kristus. Enggak, ceritanya nggak berakhir di situ. Kalau Anda punya rezeki, kalau Anda punya rizki, bukan Makapile, pergilah tur ke sana dan nikmatilah kubur yang kosong. Karena kalau Anda mau tahu, pria-pria hebat, bukan yang terhebat ya, terhebat Tuhan Yesus ya, pria-pria hebat sepanjang sejarah, the most famous powerful man, kalau kita datang itu lihat kuburannya. Lenin ada kuburannya, Hitler diduga kuburannya karena dia bunuh diri, Julius Caesar, kaisar-kaisar zaman dulu, raja-raja, bahkan presiden-presiden kita ada kuburannya. Tapi cuma satu tokoh yang kalau kita datang sowan, kalau kita datang melayat, bukan datang lihat mayat, tapi datang lihat kubur yang kosong. Haleluya. Itu berarti ada jaminan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus, jangan dengar dusta setan gini, karena setan tidak peduli kalau Anda jadi Kristen. Setan tidak peduli kalau Anda punya aktivitas pelayanan. Setan tidak peduli kalau Anda punya agama. Yang setan lawan cuma dua hal, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjelma jadi manusia, itu harus dilawan sekuat tenaga. Dan kedua, bahwa Yesus Kristus anak Allah yang menjelma menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, sehingga setan bukan akan kalah, setan sudah kalah. Sudah kalah. Sudah kalah. Saya ulang ya, Anda bukan akan menang, Anda bukan berjalan menuju kemenangan, Anda sudah menang. Anda sudah menang. Anda sudah menang. Sampai realita ini masuk dalam pikiran, ini kelihatannya sepele ya, tapi konsekuensinya bukan cuma fana, tapi kekal. Kalau Anda nggak paham ini, Anda dibohongi terus panjang hidupmu. Anda kalah terus, karena Yesus sudah menang. Oke, nah gini saudara, iman Kristen itu bertumpu, ternyata bukan cuma pada Alkitab saja. Karena banyak orang baca Alkitab nggak ngerti. Oh iya, pertanyaanku adalah simpel, Anda baca nggak? Kalau baca Alkitab nggak ngerti, saran saya cari terjemahan yang paling mudah dimengerti. Untuk bahasa Indonesia saja sudah banyak sekali. Ya, kalau Anda merasa Alkitab yang kertas yang selama ini Anda pegang tuh bahasanya kaku sekali, banyak yang lebih mudah, apalagi online gratisan punya. Oke. Yang kedua, kalau Anda iseng-iseng ya,
cari Mbah Google, Anda akan ketemu banyak sumber yang, karena Anda bukan teolog, Anda tidak pintar, Anda bukan arkeolog, yang akan dengan mudah setan pakai untuk menghancurkan percayamu bahwa Yesus mati dan bangkit, bahwa dia anak Allah. Ada banyak sumber. Kalau Anda browsing ya, ada satu buku menulis, saya tidak sebut siapa penulisnya, 10.000 alasan bahwa Yesus tidak mati, tidak disalibkan dan tidak bangkit. Wah, Anda baca buku itu, bisa-bisa besok, Pak Pendeta, aduh, saya mau mundur dari pelayanan Pak Pendeta. Kenapa? Yesus gak bangkit Pak. Gitu saudara. Dan kalau ada yang datang ke saya begitu, saya akan bilang ini, bagus, ragu dengan imanmu, bagus. Karena iman yang tidak diuji, tidak teruji. Untested faith is not faith. Iman harus diuji. Percayamu bukan karena kata buku, bukan karena kata saya. Percayamu harus Anda uji. Antara pengetahuan dengan pengalaman harus jalan bareng. Dan jauh lebih banyak sumber yang mencatat pengadilan, vonis, dakwaan, kematian dan kebangkitan Yesus, jauh daripada yang menyanggah kematian dan kebangkitannya. Jauh. Termasuk arsip-arsip legal pengadilan Romawi. Wah, kalau dikupas saudara, ini bisa jadi seminar sendiri. Tapi ternyata saudara-saudara, janji kemenangan kita bukan cuma untuk hidup yang akan datang, yang kekal itu, tapi untuk hidup hari ini. Bukan cuma pada Alkitab, bukan cuma pada khotbah pendeta, tetapi pada fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu yang kemarin 10 orang dibaptis. By the way, kemarin 10 jiwa anak-anak remaja kita dibaptis, lahir baru, memulai perjalanan yang baru bersama Tuhan Yesus. Kamu harus ingat nak, waktu kemarin Pastor Jim dengan Pastor Mona mencelupkan kamu di air, itu adalah upacara pemakaman. Kamu sudah mati. Kalau kamu sudah mati gini, saya sering datang ke kuburan karena saya pendeta. Bukan untuk nyekar atau apa, bukan untuk cari wangsit ya saudara. Datang ke kuburan itu maksudnya ada kerabat, ada keluarga, ada teman yang dikubur. Dan di kuburan biasanya pihak keluarga akan berdiri dan berkata gini, kami mewakili keluarga, mohon maaf kepada semua halayak hadirin sekalian, jika ada salah kata yang diucapkan dan perbuatan yang diucapkan oleh almarhum, mohon dimaafkan. Yang kedua, jika masih ada hutang yang ditinggalkan, mohon dimaafkan juga. Kalau nggak dimaafkan, kami keluarga akan membereskan. Benar ya saudara? Kebanyakan kalau udah mati nggak ditagih. Langsung pada pengen mati. Jangan, hadapi hidup dengan kemenangan kuasa kebangkitan ya. Yan, waktu kamu mati, kamu punya hutang, kamu punya kesalahan, hutang dosa maksudnya. Dosa itu adalah hutang. Hutangmu kepada kekudusan dan keadilan Allah itu sudah lunas karena kamu udah mati. Udah gak ditagih lagi. Setan sudah tidak bisa tagih kamu lagi karena kamu udah mati sayang. Sayang anak-anak SMP loh. Kalau gadis SMP bang sayang, lo ngaco. Ngerti ya? Kamu sudah mati, maka tidak ada lagi debt collector dari neraka yang bisa ganggu-ganggu kamu lagi, baik lewat WhatsApp maupun SMS. Yang ketawa pengalaman hidup. Nggak ada. Kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Dan sekarang kamu bangkit dengan catatan hidup yang bersih. Bersih. Makanya saya bilang kemarin di grup WhatsApp, selamat memulai lembaran hidup yang baru. Nanti Bu Gembala atau anakku atau siapa boleh ditampilin beberapa fotonya ya, fotonya yang landscape gitu ya, biar kelihatan gantengnya Pastor Jim sama anak-anak yang dibaptis. Nah kalau Pastor Jim yang baptis berasa Tuhan Yesus langsung kan yang baptis. Nanti kapan-kapan Pastor Jim sama Pak Marsal gitu kan, domba Yesus. Gondrong, hashtag Gondrong Indonesia. Nah pertanyaanku simpel gini kawan. Tapi kenapa kalau iblis sudah kalah dan kita punya kuasa kebangkitan, kenapa hidup kita rata-rata masih kalah? Nah, buat saudara yang sudah menang 21 hari puasa, saya bilang gini, selamat, Anda sudah mengalahkan the cycle of defeat. Anda sudah mengalahkan, memutus lingkaran setan yang namanya menyerah dan kalah. Saya tahu beberapa saudara nggak sanggup menjalankan puasa itu secara sempurna. Nobody is. Tapi ketika saya di hari keberapa saya bilang, kalau Anda gagal hari ini, kegagalanmu hari ini bukan kegagalanmu esok hari. Bangkit lagi, mulai lagi puasamu. Jangan, aduh pasal aku udah gagal nih, tadi combro enak banget, baksonya juga menggugah selera, maka aku berhenti dalam nama Yesus. No, kalau Anda berhenti, Anda akan menyesal seumur hidup tidak pernah menyelesaikan puasa 21 hari.
Dan kalau Anda tidak pernah menyelesaikan puasa yang cuma 21 hari dibanding sepupu kita yang lebih lama, Anda tidak akan pernah menyelesaikan apapun dalam hidup. Anda mulai bisnis nyerah di tengah jalan, Anda mulai usaha nyerah di tengah jalan, Anda mulai sekolah nyerah di tengah jalan, Anda mulai rumah tangga nggak mau diterusin. Jangan. Makanya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya bukan pecundang, saya tidak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jangan menyerah, Anda bukan pecundang. Nah, itu sebabnya ketika Anda sadar Kristus bukan akan bangkit, Kristus sudah bangkit. Ketika Anda baca setan bukan akan kalah, setan sudah kalah, Anda harus yang ngerti bahwa Anda juga bukan akan menang, tapi sudah menang. Anda bukan akan bangkit, Anda sudah bangkit. Setan bukan akan dikalahkan dari hidupmu, setan sudah dikalahkan dari hidupmu. Kalau nggak percaya, Matius 8 ayat 16-17. Matius 8 ayat 16-17, nak. Berkata begini, menjelang malam dibawanya lah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, cuma sepatah kata, Yesus mengusir roh itu dan apa saudara? Menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat selanjutnya, hal itu terjadi. Ayat selanjutnya, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apa yang Yesaya sebut? Apa yang Yesaya katakan? Apa yang Yesaya nubuatkan 7 abad sebelum Yesus jadi manusia, sebelum Tuhan Yesus datang, bahwa Mesias Al-Masihah Isa, bahwa Kristus dalam bahasa Yunani akan datang menjelma jadi manusia, dan dengan kematiannya, katanya 17 tadi, dan oleh kebangkitannya kita akan menerima double porsi kuasa. 1, mengusir roh jahat. 2, kuasa kesembuhan. Bukan cuma nunggu kebangkitan, nanti dibangkitkan dari antara orang mati, nanti aku pulang ke surga, tapi hidup kita memble di dunia. No. Iblis sudah kalah. Dia tidak punya akses atas keluargamu. Dia tidak punya akses atas rezekimu. Dia tidak punya akses atas kesehatanmu. Dia tidak punya akses atas anak-anak kita. No. No. Bukan akan, tapi sudah kalah. Jadi kalau ada orang Kristen dan gereja aneh dengan double porsi kuasa yang Yesus bawa lewat kedatangannya dan kematiannya, seperti yang dinubuatkan Yesaya, yaitu power to cast out demon and power to heal, kuasa untuk mengusir setan dan kuasa untuk menyembuhkan, maka Anda tidak kenal siapa Yesus yang Anda sembah. Tidak kenal. Makanya kalau sakit, nah kemarin saudara, saya harusnya membaptis 10 anak-anak itu. Tapi bayangkan kalau saya biarkan sakit bercokol dalam tubuh saya, tiba-tiba saya merinding. Saya tahu ini peperangan rohani, tetapi peperangan rohani diizinkan karena last minute saya tahu ini tugasnya istri saya dan Pastor Jim harus. Kenapa? Karena seperti Paulus, di antara kamu tidak banyak yang kubaptis, hanya ini dan itu. Supaya saya nggak bisa berbangga diri dan berkata, semua jemaat Living Bread, gue yang baptis. Tian, siapa yang baptis kamu? Pastor Asaf? Bukan. Siapa yang baptis kamu, nak? Suaramu kemana? Bangkit, Yesus bangkit. Tepuk tangan dong buat anak-anak kita sekali lagi dong. Jadi kalau saya biarkan setan mengocoh saya, ayo kalah lo, nggak jadi baptis lo, pesan kemenangan kebangkitan Yesus nggak jadi disampaikan lo pada hari Minggu lo. No! Saya ngamuk, saya marah sama setan, saya tengking dia terus, saya tengking, and here I stand today because of Jesus healing power. Beberapa saudara udah tahu sejarah kesehatan saya yang harusnya dikubur 2021. Saya menolak untuk dikubur kalau tugasku belum selesai, dan kalau tagihanku belum selesai. Saya tidak mau jadi pecundang yang lari dari itu, karena saya masih punya tanggung jawab kepada saudara dan terutama kepada anak saya laki-laki. Saya tidak mau lari dari medan pertandingan karena saya bukan pecundang. Saya hadapi semua raksasa Goliat karena saya datang dalam nama Tuhan semesta alam. Jadi aneh kalau kita terus
kalah gitu sama intimidasi setan. Lo kere, iya kere, amin, amin, gua kere, jangan diaminkan itu. Bilang aku diberkati sekalipun belum kelihatan. Saya selalu, kalau orang bilang gini, gimana Pak Sab, keadaan baik-baik, baik, ekonomi baik, baik, cuma belum cair, masih di surga. Minimal gitu saya bisa ngomong gitu, cuma belum cair gitu. Karena kita nggak mungkin menyerah pada kehidupan, karena kehidupan is already susah. Kalau Anda udah nyerah duluan, kehidupan tambah berat kawan. Kehidupan, life is hard, but God is good. Kalau Anda berkata rumah tangga saya nggak bisa diselamatkan, rumah tangga saya nggak bisa diselamatkan, rumah tangga saya, jadilah sesuai imanmu, kata Tuhan Yesus. Saya ngerti tidak semua suami itu sempurna. Contohnya saya. Tidak semua istri sempurna. Contohnya situ. Lu nggak percaya? Lu nggak percaya? Itu kan godaan-godaan iblis kan dimulai dari rumah tangga pertama di Taman Firdaus. Coba kalau Hawa nggak nakal dengerin ceritanya setan, Adam nggak jatuh. Adam mau nyalain siapa? Mau nyalain Hawa? Kalau salah-salahan terus, aduh, nggak nyampe kemana-mana kita. Oleh sebab itu ngertilah bahwa musibah hari ini, situasi hari ini, keadaan hari ini bukanlah keadaan esok hari. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Pak, Bu, anak muda bilang sama-sama. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin saudara, amin saudara. Don't give up on life, don't give up on your marriage, don't give up on your kids, and mostly don't you give up on you. Don't you dare give up on you. Nggak ada terjemahannya dari tadi, maaf. Subtitlenya menyusul. Jangan menyerah pada kehidupan, jangan menyerah pada pernikahan, jangan menyerah pada anak-anakmu, dan terutama jangan menyerah pada dirimu, Pak, Bu. Jangan. Karena kalau Yesus menyerah padamu, kejadian kematian Yesus dan kebangkitan nggak ada. Kalau dia lihat kita, dia nyerah di Taman Eden dan berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, titik, selesai doanya. Tapi dia lihat kita, dia lihat Brother Alex, Brother Brian, dia lihat Oma Kanti, dia lihat Oma Masya, dia lihat Pak Jacob, dia lihat kita semua, dia lihat Ibu Mansya, dan dia ubah doanya, dan doanya berubah jadi begini, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus teguk cawan murka Allah, dia hadapi stres yang membuat dia depresi sampai pembuluh darahnya pecah, bercampur dengan keringat keluar lewat pori-pori. Dia hadapi semua itu, karena Yesus bukan pecundang. Dan modal itu, modal keberanian Yesus adalah modal Anda untuk melanjutkan pertandingan kehidupan, kawan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan menyerah. Life is hard, I know, but God is good. Nah, kemudian 2 Korintus 5 ayat 17, sebelum dibuka gini. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang Kristen yang masih bisa diserang oleh kuasa gelap, diganggu oleh iblis? Nah, ini kan aneh saudara. Ada orang yang sakit penyakitnya diganggu, sampai di trace itu kutuk keturunan itu dari opa tete nenek moyang itu. Kalau orang zaman dulu itu ya bahasa orang Indonesia Timur itu ya. Itu sampai berapa keturunan sakitnya kanker, atau jantungan, atau diabetes, atau kutilan. Terus ada yang kutuknya begini, mati muda. Pernah? Ada yang begini, kawin cerai. Itu turun terus. Terus masa kita mau itu turun ke anak kita? Enggak dong, bilang kutuk itu harus berhenti di saya. Yes, harus berhenti di saya. Dan ada yang sudah berjuang, sudah berkarya, sudah banting tulang sampai peok-peok tuh tulang-tulang. Sampai tulang dan tulang, semua tulang-tulang patah-patah. Tapi kok kayaknya seret rezekinya. Nah, ini pekerjaan setan. Karena gini, saya taunya Alkitab berkata Tuhan tuh rindu memberikan berkat. Dan jujur berkat itu tidak melulu soal finansial, tapi juga jujur berkat itu juga kita butuh berkat finansial.
Lu, oh, nggak butuh. Ora butuh. Oh, ya. Rohani tenan iki. Anda rohani banget, luar biasa. Coba, aku mau tanya, siapa di sini yang nggak butuh diberkati secara keuangan? Angkat tangan. Tak doano masuk surga segera. Oh, nggak ada ya? Oh, ya. Tak rubah ya. Siapa di sini yang baik anak remaja maupun orang tua yang sudah berkeluarga? Siapa yang butuh diberkati secara finansial? Tahan tinggi, tahan. Tengok kanan kiri. Colek bilang sama kita. Sama kita. Wah, dia mah cuannya kenceng, saudara, diberkati Tuhan banget ini. Dikit-dikit closing. Tinggal closingnya udah, makannya belum. Nggak kode, itu cuma tuntutan. jangan besok, sekarang. Saudara, setan itu, Tuhan itu rindu memberikan berkat, setuju gak? Tapi setan itu kepengen Anda diikat kutuk. Contoh gini, ada orang yang sudah Kristen kok lihatnya di mana-mana lihatnya tuyul melulu. Lagi masak ada yang nyolekin lah. Lagi jalan nenteng motor ada pohon kelapa bergesek itu bulu kuduk merinding lah. Bingung gitu, kok dikit-dikit yang dilihat Saiton terus. Saitoni rojin. Yang dilihat begituan terus, aneh gitu. So roh-roh orang mati lah datang gitu kan. Inilah kungkungnya lah, ini eyangnya lah, ini Raden Mas Singgo Menggolo Jambuwono dari keturunan ke-17. Opo gitu. Yang dilihat orang mati terus gitu, nggak pernah lihat Tuhan Yesus kayak malaikat kayak gitu ya. Minimal fast food kiriman dari surga gitu dilihat gitu. Amin. Ada yang amin, lapar. Udah buka puasa belum? Puasanya udahan kok, masih lapar aja. Oh, lupa buka ya? Oh ya, nungguin B2, nanti di bawah ada B2 kayaknya. Kayaknya di bawah ada cunyuk, saudara ya. Cunyuk, dalam cunyuk kita bersaudara. Nah, kok bisa diserang kuasa setan gitu kan, aneh. Ya kan, kayak gini saudara, ini pengalaman kami lah mengembalakan bersama dengan istri dan Pastor Jim dan istri dan semua, dengan Evangelis Penny juga. Yang kita layani itu ya ada beberapa non Kristen, tapi sebagian besar orang Kristen gitu. Orang Kristen kalau didoain opo ya kita harus lepaskan dia, cuma kan sedih gitu saudara. Ada yang didoakan terus langsung sujud pengen bunuh diri, jedotin pala gitu. Tenanan ini beneran loh. Aku nggak bercanda, ini beneran loh. Ada yang pas lagi bertamu di rumah saya tuh saya ngajak, saya mutar lagu pujian penyembahan terus kita nyembah tuh tiba-tiba ini kucing siapa kemarin? Atau beda kalau itu. Ini realita kawan. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang kudus, dengan hadirat Tuhan yang kudus di dalam orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang tidak kudus nggak kuat. Nah ini kan masalah. Kalau Alkitab bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Next. Dan kalau 1 Korintus 6 ayat 20, nextnya lagi, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau sesuatu sudah dibeli, harganya sudah dibayar lunas, berarti kan kepemilikannya berganti. Anda kan bukan milik setan lagi. Iya dong. Berarti setan tidak punya hak atas Anda lagi. Gini loh, Tuhan Yesus mati karena ada urusan legal di situ. Ada urusan legal di situ. Karena Anda secara legal melawan dan melanggar hukum Allah. Secara legal Anda melanggar. Dan itu kita sebut sebagai apa tadi? Dosa. Dosa itu adalah hutang. Hutang harus dibayar. Dibayarnya apa? Di api kekal. Hidup selama-lamanya di api kekal. Tapi Yesus datang supaya urusan legal hutang itu dilunasi. Dan debt collector dan tuannya tidak bisa lagi nyerang dan nagih kita. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah berganti kepemilikan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, masa masih ada kutuk, masih ada perjanjian nenek moyang, masih ada serangan-serangan setan yang masih bisa mengalahkan orang percaya? Kan jadi aneh. Aneh. Masalahnya di mana? Masalahnya saya ulang ya, kemarin khotbah Pastor Nathan hari Jumat ya. Karena ingat pelajaran tentang Israel. Israel itu dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihan
imamat rajani, punya negeri yang subur, negeri yang diberkati, bahkan berlimpah susu dan madu, kata Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka jadi budak, jadi tawanan dari Firaun Mesir selama 4 abad lebih, kurang lebih 400-an tahun. Kemudian Tuhan mengenapi janjinya, urusan legal selesai, Firaun kalah, Israel merdeka, dan mereka dalam perjalanan menuju berkat Tuhan, menuju Kanaan. Apa yang terjadi? Beberapa orang pengen balik. Saya ulang statement, ini statement banyak hamba Tuhan, termasuk kemarin dikutip sama Pastor Nathan. Lebih gampang mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada orang Israel. Ulang ya. Lebih susah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Konteks ke Anda, lebih gampang mengeluarkan Anda dari jerat belenggu dosa setan itu daripada mengeluarkan belenggu setan dari Anda. Mikir, keringet jagung nongol. Iki apa artinya Pak? Ulang ya. Anda itu sudah merdeka atau akan merdeka? Anda sudah merdeka atau belum merdeka? Sudah, tapi kenyataannya banyak kita masih bisa diserang setan. Kenapa? Karena kita kangen sama dosa. Kangen. Loh, orang Israel bilang apa? Lebih enak kami di Mesir, ada Tuhan kami yang kasih kami makan minum ini. Tapi mereka lupa, mereka makan minum tapi statusnya bukan orang merdeka. Mereka budak yang gak punya hak, yang bisa dibunuh hari itu oleh tuannya. Kan konyol. Banyak orang suka balik kepada pelukan setan, padahal setan gak kasih apa-apa. Setan kalau kasih sesuatu taruhannya nyawa Anda. Gak percaya? Tanya tuh yang suka ke Gunung Kawi, Gunung Kelut, supaya kaya. Dia punya 5 anak, yang anak nomor 5 biasanya Oon, tumbal. Terus tiba-tiba kaya raya dalam waktu yang relatif cukup cepat. Kalau cuma ke gereja ikut Yesus pengen kaya, setan bisa kasih. Ayo loh. Nah, Anda ikut Tuhan tuh motivasinya apa? Nah, ini sebabnya saya mau bilang gini, Anda sudah merdeka. Hiduplah dalam kemerdekaanmu. Anda sudah merdeka. Hiduplah dalam kemerdekaan. Karena kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang kita baca di awal tadi, itu bicara tentang status kita, kepenuhan kita di dalam Kristus. Kalau Anda bolak-balik, nah gini, setan secara legal tidak punya akses dalam hidup Anda. Ngerti gak? Setan, iblis, roh-roh jahat, wewe gombel, Mbak Kunti, suster ngesot, dan kawan-kawannya, dan tuyul yang suka ngambil uang di dompet ketika uangnya lagi dijemur, celananya digantung. Ini kejadian temanku, bapaknya duitnya hilang terus. Saya tanya, coba tanya mbokmu, tanya mamamu, jangan mamamu ambil. Enggak juga. Kalau yang di sini saya nggak tahu siapa yang ngambil. Coba selesaikan sendiri di rumah ya. Tapi kalau kejadiannya model gitu, kan ulang ya, setan tidak punya akses legal dalam hidupmu. Setan tidak punya akses legal dalam hidupmu. Kalau dia masuk, pertanyaan saya, siapa yang buka pintu? Udah dijawabnya, kita pulang, khotbahnya selesai. Bener loh, iya. Dan ingat loh, iblis itu dikatakan Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 10 pencuri nggak pernah datang dari depan. Kalau nuwun shalom, apa kabar? Nggak pernah masuk lewat jendela yang kebuka, pintu belakangnya kebuka, lupa dikunci. Kalau Anda masih main-main dengan dosa yang lama, sehingga Anda berpikir bahwa Anda masih terjerat onani masturbasi, padahal sudah dimerdekakan, Anda akan terjerat sekalipun rantainya nggak ada. Konyol kan? Kalau Anda masih kekerasan verbal atau kekerasan fisik sama istri di rumah atau sama anak-anak, Anda pikir Anda sudah merdeka dari itu, tapi kemudian Anda lakukan lagi, Anda terbelenggu oleh rantai yang sudah tidak ada, kawan. Halo? Kalau Anda terus rezekimu seret terus, maaf ya, rezekimu seret terus, kok bisa sementara Tuhan rindu untuk memberkati? Ada 2 kemungkinan, rohani atau rohana. Yang rohana dulu, malas. Ya kan? Malas karena ternyata rezeki itu bukan milik orang pintar saja. Orang pintar banyak yang nganggur, orang rajin kaya, kata Alkitab. Halo? Ya, bener ya. Ada yang ijazah SMA bisa duitnya lebih banyak daripada yang S2, S3, sama S7, sampai S2 3 Ultra. Iklan banget ya. Loh, kenyataan nggak? Tapi kenapa Anda seret terus? Satu, mungkin Anda malas, itu rohana. Tapi kalau rohani, mungkin Anda menjauh dari Tuhan. Gini, semua kita punya masalah. Halo?
Semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Tapi masalah tidak boleh mengalahkan besarnya Allah dalam hidup kita. Sehingga ada masalah, nggak ada masalah, bersama Allah tidak masalah. Justru ketika Anda lari dari Allah, Anda lari dari solusi. Makin jarang ke gereja, Tuhan nggak berkati gue nih, gue nggak sembuh-sembuh nih, gue masih begini-begini terus keadaan gue, rumah tangga gue begini nih. Udahlah Tuhan, Bapak Yesus, don't cry for me Tuhan Yesus. Tambah rusak hidupmu. Datang ke gereja, cari Tuhan, doa, please. Dia hanya sejauh doa. Tuhan nggak jauh, dia tuh nungguin. Ayolah kita ngobrol dulu. Nggak mau? Ayolah, nggak mau. Tuhan dicuekin, Tuhan terluka. Tuhan punya hati loh, punya perasaan. Terus Tuhan, ayo, Allah Roh Kudus sih. Nah, biarkan aku memenuhi hidupmu. Kan Roh Kudus suaranya mesti bijak ya. Mesti gentle. Suara Roh Kudus itu kata Alkitab kan lemah, lembut. Bukan lemah lunglai. Anakku, biarkan aku memenuhi hidupmu dengan Rohku yang kudus. Si anak gak mau rokok kudus terus. Ya Roh Kudus mau masuk asap. Makanya kenapa hidup kita kalah terus? Bukan Yesus belum bangkit, bukan Yesus belum menang, bukan setan belum kalah. Kita yang pengen balik ke Mesir. Keluar! 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 Kalau bulan lalu apa? Nyemplung. Sekarang keluar dari Mesir. Lu ngapain di situ? Ngapain ada dugem? Ngapain ada nongkrong di depannya? Yang enggak dikit doang, cuma menghangatkan tubuh, hangatkan tubuh. Negara tropis lu minum alkohol ngapain coba? Udah gerah begini. Lu enggak, udah siwer begini saya. Kalau orang Eropa yang menghangatkan tubuh, iya, 1 sloki. Kalau 10 sloki namanya doyan. Syukur perjamuan kudus di gereja kita nggak pakai anggur beralkohol ya. Saya waktu kecil suka nakal ya. Saya kan belum boleh perjamuan tuh, belum boleh sakramen tuh. Saya lihat dari atas, dari balkon gereja tuh, mulai bentuk meja salib kan. Orang-orang dewasa mulai duduk tunggu. Terus itu anggurnya kan anggur alkohol kan, 1 cawan besar itu toh. Begitu dia mulai dari ujung toh kan, cawan pono itu, cawan penuh. Oke, saya lihat, pindah ke tante 1, berkurang dikit, pindah ke tante 1, itu, pindah ke om, kenapa om banyak sekali kurangnya? Antara haus atau doyan. Sama kayak guru agama saya itu suka ngomong, ada anggur sisa perjamuan nggak di gereja? Buat apa pak? Bagi saya lah. Mau ngapain? Buat minum. Ya, ini guru agama begini mah, muridnya neraka semua. Syukur Miss Penny nggak begitu. Miss Penny jadi guru agama, 10 lagi murid dibaptis. Yeay. Belum selesai, 10 kali 10. Ya, ngerti ya saudara? Atau gini, gini deh, iblis tidak punya akses legal masuk dalam hidupmu dan rumahmu kecuali Anda buka. The devil doesn't have legal access unless you give it. The devil doesn't have legal access to you unless you give it. Kecuali Anda buka. Kalau Anda buka, entah dengan nonton film horor, ya, Pengabdi Santan. Saya lebih prefer Pengabdi Santan daripada Pengabdi Setan. Nasi Padang maksudnya. Atau ya apa ini? Ada penglihatan. Gini, Anda nonton film horor, ya, dengar musik-musik dunia yang ada banyak musik dunia bagus, bener gak? Tapi ada banyak musik dunia nggak bagus, dan Anda tidak tahu spirit apa yang ada di penulisnya waktu dia dalam keadaan apa lagi nulis itu. Karena banyak musik dunia bikin orang bunuh diri, bikin orang nelongso. Sebetulnya putus cinta itu hal yang biasa. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Ini anak-anak muda mesti dengar, putus cinta itu biasa. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Masih ada hari esok. Kalau kan putusin dia, besok dunia masih berputar, matahari masih terbit, donat masih bulat. Tapi kalau Anda dengar lagu-lagu begitu, ya, itu kata Alkitab seperti menyiram cuka di atas luka. Anda pengennya bawahnya pengen kayak burung terus di atas seperti ada awan mendung gitu. Waduh, pokoknya, waduh, nggak bisa. Saya pernah sampai prestasi akademiku turun gara-gara putus cinta. Aku jalan kaki dari Kramat Raya sampai Pelumpang gara-gara cinta.
Jangan jadi Panglima Tianfeng. Ya beginilah cinta, dari dulu penderitaannya tiada berakhir. Yang suka nonton apa Cupatka itu, temennya Sun Gokong. Aduh, hati-hati apa yang Anda dengar, hati-hati apa yang Anda nonton. Terus jangan nih, misalkan mau pergi ke Jakarta nih, nah hati-hati di Jakarta nih, Bapak Ibu bekali kamu, bekali, dikira duit kan, ini bungkusan apa Pak? Akan membuat kamu menang di Jakarta, kamu akan mendapat pengasihan. Dia tahu favor juga. Dia tahu favor juga loh. Pengasihan dari siapa masalahnya kan? Begini dibuka, botolnya buang, ngapain? Itu akses legalnya setan masuk. Dia nggak percaya. Bapak saya sama saya, kayaknya kakak nggak ada ya Pak ya. Papa saya pulang ke rumah opa saya, kakek. Nah opa saya Kristen, tapi sayangnya kadang masih suka main. Tapi ada yang jahatin opa saya waktu itu. Nggak tahu siapa, ada yang tanam-tanam di depan rumah opa. Yang jatuh 3 kali siapa? Tante Nona ya. Jadi ada yang tanam-tanam saudara. Yang ditanam bukan kebong ya, bukan kebun ya, dan bukan nanam kripto atau saham juga. Yang ditanam ilmu. Ya. Orang Kristen lewat, tuh jatuh, buk. Lewat lagi pulang, buk jatuh, buk. Pertanyaanku gimana? Kenapa? Lo kok bisa? Ternyata yang jatuh ini tidak hidup benar di hadapan Allah, hidup dalam ketidakkudusan, hidup suka gitu. Perempuan nakal. Setan juga kawan. Lah iya dong, dia punya akses legal, dia nggak bisa masuk hidup kita. Ada bawa barang-barang apa yang diisi tenaga prana, mau tenaga prana, prono, probo, bowo, tenaga siapa kek? Tenaga kita cuma power of Jesus Christ cukup. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus mana setuju, dan perjanjian lama juga orang Yahudi nggak setuju. Animisme, dinamisme, dari mana asalnya? Kita bisa campur adukan itu. Sekalipun kita tahu kan dukun Kristen ada ya, pakai salib tuh, airnya dicelup sama rosario, dodol kan. Terus itu apa, Alkitab dibakar, campur, minum. Ih, racun. Sirsak ada sirsak. Kalau saya minta sirsak, ngapain? Itu karbon, racun diminum, dodol kan. Tapi ya memang membawa efek buat pencernaan. Tapi buat setan, terima kasih, aku masuk, sudah kelar hidup lo. Ayo, udah merdeka yuk. Udah merdeka yuk. Yang terakhir nih, beneran terakhir. Kolose 2, 12-15. Supaya Anda sadar bahwa Anda sudah menang, bukan akan menang. Anda tahu setan siapa? Tendang dia keluar dari rumahmu. Hidupmu adalah rumahmu. Kontrakanmu adalah rumahmu. Ngapain Anda biarkan dia masuk? Bayar kontrakan juga kagak? Usir dia. Halo, Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, ya anak-anak yang kemarin dengar dan semua yang sudah dibaptis dengar. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh percayamu pada kerja the power of God, kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Next. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Dulu syarat jadi umat Tuhan waktu zaman perjanjian lama harus ya. Sekarang nggak perlu, karena ternyata yang lebih penting kata Rasul Paulus ini yang disunat. Ibadah jasmani tidak mendatangkan faedah, ibadahmu harus dari sini. Terus telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Yang sudah diampuni katakan yes. Lanjut nak. Dengan menghapuskan surat hutang. Nah ini bicara hal legal yang oleh ketentuan-ketentuan legal hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Anda ini melanggar hukum, tagihannya ada, setan punya nih. Wah ini lo bikin dosa ini tanggal sekian bulan sekian. Wah istri nggak tahu, wah suami nggak tahu, anak nggak tahu, wah bos nggak tahu. Gua lihat kata setan. Malaikat juga, gua juga lihat. Yuk catat bareng yuk, katanya. Catat bareng. Dan dari situ setan punya akses untuk ngancurin hidupmu. Tapi karena Yesus mati, surat hutang itu dibatalkan, dibayar lunas. Anda semua sudah menang, sudah diampuni, sudah diampuni. Anda sudah diampuni, Anda sudah diampuni. Kalau saya tuding begini nih jari nggak akan lolos dari semua orang berdosa. Rata-rata semua Anda berdosa. Rata-rata semua Anda berdosa, termasuk yang ngomong. Tapi karena anugerah Allah,
Surat itu sudah didakwakan dan Yesus sudah bayar secara legal, formal. Anda boleh pergi dari ruang pengadilan, keluar dari penjara. Legal. Legal. Ayat 15 terakhir. Yuk sama-sama. 1, 2, ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan Yesus telah melucuti siapa? Kata Efesus pasal 6, musuh kita bukan darah dan daging, bukan saudara kita, orang tua kita, mertua kita, anak kita, ipar kita, tetangga kita. Yang terakhir berat aminnya nih. Musuh sama tetanggamu kan? Bukan manusia, tetapi pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, in the heavenly realm. Setan punya kerajaan, dia punya struktur pemerintahan. Kelihatannya keren, kelihatannya bagus, kelihatannya mentereng, kelihatannya powerful, bisa kasih orang kekayaan, jabatan, popularitas. Coba Anda browsing artis-artis Hollywood, banyak yang udah ngaku, termasuk anak gembala sidang yang namanya Katy Perry itu ya. Dia jual jiwanya kepada setan dan dia dapat kekayaan, hormat, popularitas. Itu yang setan tawarkan kepada Kristus di padang gurun. Ya. Jangan nonton sembarang, hati-hati. Anda sedang nonton agennya setan. Anda sedang nonton agennya setan. Tapi setan sudah dilucuti. Dia tidak powerful dan tidak mentereng lagi buat orang-orang tebusan Tuhan. Enggak. Kalau besok ada tiba-tiba ada yang melayang-layang di rumah Anda, ada golok atau mandau dalam nama Yesus, pergi. Puk, jatuh harus. Saya waktu pelayanan di pedalaman Kalimantan, di daerah tempat di mana waktu itu orang-orang daerah Sampit situ ya, orang-orang Madura di Penggal, itu Penggal, palanya dicerok, minum, ditaruh di kulkas. Itu tahun berapa ya, saya lupa ya, itu ngeri sekali. Dan rata-rata di Penggal pakai golok tanpa orang. Ya, goloknya terbang. Mandaunya terbang. Dia tahu siapa musuh sukunya. Kalau orang sesukunya nggak kena. Tapi beberapa pendeta yang kesaksian di sana ya, itu biar kata dia orang Jawa, orang Madura, dia teriak, haleluya, tuh pergi mandaunya. Kenal siapa? Akses legal. Sudah kalah sekalipun keren gak ada artinya. Halo, kalau ada yang begitu-gitu datang di rumah, ada yang kirim-kirim, paling kalau Anda hidup dalam kekudusan ya, mental di atas rumah, bleger. Bapak saya sering ngalamin, kami sekeluarga sering ngalamin dari kecil. Orang kirim-kirim apa segala macam, kirim-kirim, kita kirim balik doa. Sebab itu hari ini saya mau bilang ini, saya mau tutup gini. Pak, Bu, Anda yang punya keluarga, kemenangan anak-anakmu harus kau transferkan melalui kemenanganmu dalam Kristus Yesus. Andalah Yesus yang bisa anak-anakmu lihat. Andalah Yesus yang bisa anak-anakmu dengar, lihat, dan contoh. Kalau Anda kalah, Pak, Bu, anak-anakmu kalah. Kasian, hidup udah berat. Kalau Anda jauh dari Tuhan, anak-anakmu jauh dari Tuhan. Di luar udah gak genah. Udah nggak tahu mana pria mana wanita. Tanya, pergi ke luar negeri, aneh. Orang pria ngaku wanita. Dan negara harus melegalkan dia masuk pertandingan boxing melawan wanita. Babak belur perempuannya. Masuk pertandingan berenang. Ya kalah orang wanita yang latihan puluhan tahun. Pak, Bu, Andalah kemenangan Yesus yang bisa dilihat, dinikmati dan dirasakan oleh anak-anakmu. Yuk, saya betul-betul pengen berdoa buat Anda hari ini. Jangan terjebak dalam euforia perayaan kebangkitan saja. Tapi pertanyaanku adalah, sudahkah kuasa kebangkitan jadi milik Anda? Sudahkah Anda bukan dikalahkan oleh setan, tapi mengalahkan setan bersama Yesus? Anda bukan lawan setan, Anda nggak ada apa-apanya sama saya. Tapi Tuhan kita lebih apa-apanya daripada setan. Saya nggak peduli Anda pendeta atau pelayan. Kalau hidupmu jadi bulan-bulanan setan, buat apa? Dan kalau seterusnya sepanjang hidup Anda ngaku Kristen lahir baru, tapi Anda dijerat oleh dosa, kesimpulan saya sederhana, Anda tidak pernah merdeka dari dosa. KTP-mu Kristen, statusmu tidak. Dan kita tidak akan ketemu di surga, kawan. Gini ya, orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Orang Kristen bisa tergelincir dalam dosa. Orang Kristen tidak berkubang dalam dosa. Kalau diulang-ulang namanya khilaf. Kalau jatuh namanya khilaf. Kalau diulang-ulang namanya doyan. Namanya terbelenggu. Yuk, pejamkan mata, tundukkan kepala.
Oh Yesus, aku berdoa Tuhan supaya panah-panah kebenaran yang aku lemparkan ke tengah-tengah umat-Mu bukan jadi sekedar informasi di telinga, tetapi menjadi transformasi yang memerdekakan mereka dari kebohongan setan bahwa mereka adalah miliknya. Setan berbohong pada mereka bahwa mereka adalah miliknya. Setan berbohong pada mereka bahwa mereka tidak layak dikasih, tidak layak diberkati, tidak layak menang, tidak layak pulih, tidak layak diampuni. But today I decree and declare the gospel of Jesus Christ. Hari ini aku deklarasikan Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Surga, yang menyelamatkan orang paling berdosa seperti Paulus dan saya. Dan kepada semua orang yang mau datang kepada salib Yesus, tidak ada satupun yang ditolak. Sebab itu kawan, kunci kemenangan dan kuasa kebangkitan itu supaya Yesus punya akses legal untuk merampas tali temali yang mengikatmu, merobek rantai yang mengikatmu, dan menendang setan keluar dari hidupmu adalah pertobatan. Hari ini saya tidak peduli apa yang terjadi 6 tahun lalu, 16 tahun lalu, atau 6 jam lalu, atau 6 menit lalu. Kalau engkau tahu, engkau mempersilahkan iblis membuatmu melakukan dosa, ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus. Semua, laki, perempuan, orang tua, orang dewasa, anak-anak, Tuhan Yesus, saya benci hidup dalam kekalahan. Saya benci hidup tidak diberkati. Saya bosan, saya muak, saya benci jadi budak dosa. Sebab itu ya Tuhan, aku sadar Engkau datang ke dunia, mati mengerikan, dianiaya, dihancurkan karena gawatnya dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, aku juga percaya Engkau bangkit dari kematian sebagai jaminan pelunasan hutang dosaku, pengampunan dosa-dosaku, dan kehidupan kekal di surga. Sebab itu Tuhan Yesus, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Mari laki-laki perempuan katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sio Tuhan, beta berdosa Tuhan, ampuni saya, ampuni beta sio Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak bisa continue living like this. Saya nggak bisa hidup seperti ini terus. Saya nggak bisa biarkan keluargaku terburuk terus. Saya nggak bisa biarkan hidupku terburuk terus. Tuhan, ampuni saya. Mari saudara minta ampun dengan kata-katamu pribadi, dengan kata-katamu sendiri. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Oh ya, hati yang hancur tiada Tuhan pandang hina. Gereja bukan tempat orang sok suci ngumpul. Gereja adalah tempat orang berdosa kumpul, diampuni dan dipulihkan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, kasihan keluarga saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, kasihan keluarga saya Tuhan. Ya saya nggak mau masa depan saya dan anak-anak saya hancur Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saya tidak mau melanjutkan hidup jadi bulan-bulanan iblis, mati konyol dan binasa di neraka. Saya tidak mau Tuhan. Sebab itu ampuni saya, masuklah dalam hatiku, jadilah penguasa, Tuhan, Raja atas pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan saya. Dan aku janji Tuhan, aku serahkan hidupku hari ini untuk memuliakan-Mu. Ini kunci hidupku, aku serahkan padamu. Engkau pemilik hidupku, masuklah dalam hatiku, selamatkan saya. Dalam nama Yesus, turunkan tanganmu. Saya doa buat saudara. Bapak, dalam nama Yesus, aku berdoa, Engkau tidak pandang hati yang hancur. Kau lihat setiap air mata yang meleleh, setiap hati yang hancur, setiap keluarga-keluarga, setiap imam-imam kepala di rumah tangga, setiap istri-istri penolong, setiap anak-anak. Kau lihat hati-hati yang hancur Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pengampunan-Mu sesuai firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika mereka mengaku dosa mereka, Engkau setia dan adil sehingga Engkau mengampuni segala dosa mereka dan menyucikan mereka dari segala kesalahan. Aku berkata terjadi sesuai nubuatan-Mu. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, Kau buat putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba, Kau buat putih seperti salju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara mulai mengucap syukur dengan kata-kata yang paling sederhana. Katakan terima kasih ya Tuhan, beta diampuni, saya diampuni, terima kasih Tuhan. Saya diampuni, terima kasih Tuhan. 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 Mari Bung, mari Usi, mari Nona, mari Lai, mari Ito, mari Koko, Cici, mari Om, Tante, Bapak, Ibu. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam keadaan mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Saya tidak mau saudara pulang cuma selamat. Saya tidak mau saudara pulang cuma diampuni. Saya mau saudara pulang dan berlari bersama Tuhan sampai garis finish. Tuhan mau hidupmu berkemenangan. Tuhan mau hidupmu menang. Tuhan mau hidupmu diberkati. Sebab itu kalau engkau sadar hari ini telah terjadi perpindahan kepemilikan, mari kita usir sama-sama iblis keluar dari hidup kita. Siap ya saudara ya? Siap. Taruh tangan kananmu di dada, katakan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap setan, iblis, roh-roh jahat, dan setiap belenggu-belenggunya, baik dosa yang diketahui maupun dosa yang tersembunyi, dan setiap benda-benda jimat yang saya miliki di rumah, setiap ikatan-ikatan dosa yang mengikat saya, hari ini oleh darah Tuhan Yesus aku nyatakan batal. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Batal demi hukum dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan setan, iblis, roh-roh jahat, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan jimat, kutuk-kutuk keturunan, keluar dari hidupku. Keluar dari hidupku. Keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka tanganmu saudara. Buka tanganmu. Buka tanganmu. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, aku terima hidup yang diampuni, diberkati, dipelihara, disehatkan, dikuatkan, ditolong Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami dipelihara Tuhan, tidak diserang oleh kuasa-kuasa jahat, tidak dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan jahat. Setiap yang surga punya jadi milik saya. Setiap berkat yang Bapa punya, yang Yesus bayar, yang Roh Kudus sediakan, milik saya dalam nama Yesus. Amin. Tangannya pria buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Jangan gentar menghadapi hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Aku tidak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
Silakan duduk. Silakan duduk. Now, jangan mau pulang dibohongi sama iblis ya. Saudara tangkap perkataan saya ini. Anda pulang dari kebaktian, iblis itu pendusta, bahkan bapaknya pendusta, raja pendusta. Dia akan bohong lagi. Ngapain sih kamu tadi di gereja? Kamu masih milik saya. Kamu tidak ada apa-apanya. Bilang sama iblis, loh, dia itu pendusta. Kalau Anda kemakan dustanya, Anda tidak tahu siapa Anda dalam Yesus. Secara legal, batal demi hukum, dia sudah kalah. Anda kalah. Nah, yang kedua, kuasa Tuhan itu, firman Tuhan itu dekat di mulut Anda. Anda baca firman, ada perkataan. Mulut ini dipakai. Dengan hati kamu percaya, dengan mulut Anda berkata. Katakan, dalam nama Yesus ada masa depan buat anak-anak saya. Ya, anak-anak muda, dalam nama Yesus ada masa depan buat saya. Yes. Sekalipun kelihatannya orang tuamu gak mampu, mulutmu punya kuasa, ngomong gak? Yeah. Ngomong. Dalam Yesus ada masa depan buat saya. Ya, yang ketiga, pulang tutup pintu. Bukan pintu rumah, pintu rohani. Ada jendela yang terbuka kah? Ada pintu belakang yang terbuka atau apa? Dosa-dosa yang masih diulang, barang-barang jampe-jampe, barang-barang yang najis, yang tidak kudus, jimat-jimat, semua yang diisi tenaga apa kek, jangan pakai tenaga dalam, cukup kaos dalam aja. Lagi dingin kan? Yang dalam-dalam itu nggak usah, buang semua. Karena gini, setan itu bisa menipu kita masuk lewat apapun. Buang. Lebih baik Anda nggak punya semua itu dan Anda punya Yesus. Satu Yesus cukup, 1000 mereka nggak cukup. Kalau satu Yesus, sekalipun kita minoritas bersama satu Yesus, kita mayoritas. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus.